Santai di teras kosan dengan kawan lama, bercerita banyak hal yang tak terduga. Halo pada jumpa lagi dengan saya. Hahaha. Hari ini saya ketemu satu lagi kawan lawas. Lawas banget deh. Ayo apa kabar? Ini by the way ini jam 2 malam loh. Apalah. Lu tadi dari mana? Terus ngapain? Sampai sini jam berapa tadi lu negor gua? Jam 8, jam 9. Malam. Ketemuan di depan gerbang Good School tuh. Jadi gua emang dari rumah keluar juga sore karena gua tahu ada salah satu Apa sih Good School ulang tahun? enggak, Ruru. Tanggal 1 April ini. Gitu. Ulang tahun ke berapa, Om? Ke-21. Wah. Gitu dan ya gitu sore terus mau ada apa ya nyambangin ke sini gitu. Tadinya mau di rumah. Berarti misinya tuh ngurusin kerjaan. Itu pasti. Kedua apalagi sekalian mampir ada ya pertemuan kecil lah, bisnis kecil. daerah situ juga terus sini udah emang. Berarti hari ini 3 tempat nih. Apa? 3 tempat yang lu samperin. Dua. Kemang sama sini. Sibuk apa lu selama pandemi? Nah, gua sama dia udah gak ketemu berapa tahun sih kita? Wih, kagak lah. Kayak ketemu di grup WhatsApp. Ya, di grup itu kan fiktif ya. Hanya jempol-jempol yang berkata-kata. Tapi kan emang itu komunikasi silaturahminya yang paling dulu belum gondrong men, sekarang wow. Yang penting masih bisa saut-sautan ya kan di WhatsApp lah ya. WhatsApp. Yo, sekarang handle apa? Itu masih apa namanya? Art handling. Art handling pasti itu mah istilahnya kalau metal musikku, dangdut is my blood kayak gitulah. Metal is my musik, but dangdut is my blood gitu. Jadi ya art handling mah udah darah daging lah, maksudnya dari awal-awal ya kuliah bareng gitu terus suka banget. Kakak senior. Coba ketuaan mana sama dia deh. Tuan Doski lah. Beda bulan paling ya. Beda bulan. Sampai Februari kan kita. Enggak, gua April. Oh, April. Kan. Beda bulan kan, malah tuan dia kan duluan. Nah, enggak, saya 97. Ya art handling ya dulu waktu di kampus juga kan sering barengan sama teman-teman membuat sesuatu gitu-gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang di luar dari perkuliahan lah ya, kita sering bikin bareng lah gitu yang dirasa itu bisa jadi apa ya istilah alternatif ekspresi kita pada zamannya lah ya, pada masa itu. Jadi ya tapi dilakukan secara komunal ya. Ya pastinya secara komunal ya, nggak bakal bisa sendiri juga, ngapain sendiri gitu. Saya sendiri. Sendiri Tahu. gue sih komunal aja. Kemarin gue Satu tuh kita teguh ya udah lah ya. Kemarin gue udah ngobrol sama Pak Wacil. Lu udah nonton videonya kali ya? Gue udah ngobrol sama Bang MG. Nah, masing-masing dari mereka tuh udah cerita tuh. Apa tuh? Cerita tentang apa sih fungsi lo di komunitas. Ini masih di Good School ya, pada by the way. Ini salah satu punggawa Good School. Si MG dia selain pengurus Good School, dia juga punya misi pribadi, yaitu bermain dengan plastiknya. Si Pak Wacil selain pengurus Good School, dia juga bermain dengan pendidikannya. Bang Opang di belakang kamera ini bermain dengan editannya. Nah, Bapak Arman ini saya belum tahu dia bermain dengan apanya. Apakah masih grafis? Apakah sudah jadi sutradara pemain bokep? Gue nggak tahu. Gue pengen dia cerita. Walaupun dia mau ke Kuningan katanya besok pagi. Iya,
jam Ya udahlah, Om, 7. cerita dikit lah ya. Kalau Arman itu siapa sih, Bray? Apaan dia di Good School gitu? ya kan dulu gua barengan sama temen-temen ya sama MG juga gitu. Di kampus berkegiatan, terus akhirnya kita bikin serum ya kan. Bikin serum kan, terus selama perjalanannya sampai 2015. Setelah berapa kali pindah itu? Kurang lebih 4 ya. 4 Oke. rumah. Sorry ya, 3 rumah, Sambiloto, Kayu Manis sama Gurame. Tadi dulu, dari kemarin tuh dari 2 orang kawan yang gue wawancarai ngomong Sambiloto, tapi itu skip di memori gue. Sambiloto itu yang mana? Yang hari pameran bukan, yang di gang kecil? Bukan. Sambiloto itu yang pameran tuh Restu, Bowo, pameran di situ. Yang masuk gang kecil gitu bukan? Itu Porselen. Oh, itu Porselen. 2001. Sambiloto itu 2000 berapa? Sambiloto itu 2006. Jadi dulu sebelum serum terbentuk gitu kan kita beberapa kali bikin komunitas lah ya. Orangnya itu aja, dia aja. Anak-anak Tangerang sebagian, anak-anak yang nggak mau pulang ke rumah sebagian. Pokoknya itu. Ya kan? Nah gua itu tugasnya ngerecokin dari dulu sampai sekarang gitu. Teman yang baik lah. Ya, adek selalu ada lah ketika kita bikin ruang-ruang itu. Karena kan ya modusnya kan sebenarnya gitu ya, ruang-ruang yang kita barengan bikin itu di luar, salah satunya adalah tempat tinggal pertama ya kan. Kedua berawal dari situ tempat tinggal pastinya karena kita juga masih kuliah di kampus yang sama gitu, dengan jurusan yang sama juga, jadi enak kan ngobrol kalau, dan ya berkegiatan bareng juga pas sampai rumah juga masih bisa ngobrol dan menciptakan ya itu keseruan bareng lah ya. Bilangnya ya komunitas itulah keseruan bareng. Kalau yang produktif. Yang kita bikin itu bukan yang gua bikin project video film sama itu bukan, itu Sambiloto bukan? Yang ada Dakir jadi itunya yang di CCF. Iya, JCF. Gue inget sekarang. Oh, itu Sambiloto. Itu di daerah Rawasari. Yes. Oh iya. Paham gua. Jadi gue inget sekarang. Sambiloto itu rumah pertama kali kita kita jadikan ruang buat komunitas yang namanya Serum di 2006. Dan itu sudah namanya Serum udah tercipta 2006 tuh. Di Sambiloto justru ya pertama ya. Sambiloto. Bukan yang di pinggir kereta api itu ya. Pinggir kereta api itu Kayu Manis. Kayu Manis ya, bukan itu yang kedua. Oh, itu udah kedua. Rumah keduanya itu 2000, sambil di Sambiloto kita 3 tahunan, saya ingat juga 3 tahun. 3 tahun 2009 pindah ke Kayu Manis terus ke Gurame. Tim intinya tuh yang pasti lo, MG. Ada Sigit. Dulu ada Gunawan. Terus ada JJ. Dan semakin pindah tempat, krunya semakin tambah. Ya, seiring dengan seiring dengan pergerakan kita gitu ya. Ya bikin kegiatan terus ada teman-teman juga yang akhirnya menjadi members gitu, menjadi anggota. Walaupun sebenarnya kan gitu ya, kalau di kolektif itu kan bisa dibilang keanggotaan itu pada umumnya tidak terlalu struktural gitu. Dan tidak mengikat. Jadi ada anggota yang sifatnya aktif atau reguler sebagai anggota inti misalkan yang memang menjalankan program si komunitas, ataupun anggota-anggota yang memang sudah akhirnya bekerja sama dengan komunitas kita gitu, akhirnya sebagai bagian dari yang pernah melakukan kerja bareng bersama kita gitu. Oke, ya udah cukup lah. Serum dan akhirnya kenapa kan tadi lu bilang itu ya. Ya dari dulu tuh gue seneng banget gitu membuat sesuatu secara bersama-sama gitu. Karena gue pikir anaknya nggak bisa sendiri loh. Iya, bener kan, idealisasi gue di suka ngelamun jorok kalau dikasih satu sendiri aja. Lonjor bahaya anak ini kalau tinggal sendiri soalnya. Ekspresi gue sudah terwakilkan sama karya-karya gue. Terlalu ekspresi. Ngomongin karya. Oh ya, anjing. Karya. Karena nih Bang Sam di Dia itu seorang penggrafis tuh. Kalau lu lihat di atap tuh, di atas
layar tuh ada separuh karya dia tuh. Iya. Lu masih berkarya, Bray? Alhamdulillah sih Oh, masih. ini terakhir kayaknya tuh. Nggak ada juga Ada di juga. rumah. Oh, edisi pandemi. Biasanya lu kan suka bikin. Nah, ini anak suka bikin edisi. Misalkan edisi kapal jatuh itu dia bikin seriesnya tuh. Sekarang tuh setahun kemarin 2019 kita off sama sekali nggak ketemu. Ya, gua yakin pasti sekali ketemu dia bikin edisi lagi nih. Nah ini edisi pandemi sebenarnya. Bikin berapa karya edisi pandemi? Kalau yang beneran dipresentasiin satu, tapi kalau yang belum dipresentasiin ada beberapa lah. Ada. Gua nggak tanya yang dipertahankan atau enggak. Lu bikin berapa karya? Apa itu aja? Ada 6 lah ya, 6. 6 selama pandemi. Lu 6, gua cuma 2. Jadi cover album. Iya. Kan kalau gue mau bikin aja gitu. Iya. Emang Iya. nyukil lah ya, nyukil. Iya, basically kita sama berdua. Nyukil. Cuman dia nyukilin, doyan nyukilin kayu, gue juga aja nyukilin karet gitu Iya. aja. Bedanya. Dia suka yang embal. Saya suka yang ngelawan gitu. Gitu lah. Dia sukanya yang pasif agresif. Anjing, pasif agresif. Gue sukanya yang ini kan kalau bahan gitu kan medium kan, kalau kayu itu kan bagian dari ini apa kalau Natural. Ya natural itu apa kalau pengobatan itu Organik, ya. Iya. Bukan organik kalau pengobatan tuh alternatif. bukan alternatif, satu lagi namanya Organik, alternatif, subjektif, positif, udah negatif. jadi dua ngomongin ginian parah ya udah begitulah ya. Iya. Itu loh kalau aku puntur atau apa gitu Tradisional. dikasih jamu itu ada namanya itu satu lagi. Apaan Bang Opang? Namanya Bang Opang? Pengobatan Alternatif bukan. Udah bukan jamnya bukan jamnya mikir. Jam yang edit. Alternatif salah. Itu loh kalau Anuan lah ya pokoknya. iya begitulah nanti lah ya nanti nanti kalau itu ntar gue kasih tahu deh. deskripsi ya mudah-mudahan nanti diedit. Gimana tadi gimana? Nah terus ya dari situ kan kenapa gue seneng barengan bikin sesuatu bareng karena emang Pamerannya gampang sih. ya kalau dalam wilayah presentasi pameran pastinya begitu ya kan. Iya. Terus kalau dalam wilayah kegiatan pastinya kan sesuatu yang mau kita Cakupannya hadirkan lebih luas, gini satu hal yang mau kita hadirkan adalah sebenarnya juga pengen banget gitu temen-temen juga bisa terlibat atau sama-sama memiliki apa yang kita mau jadiin sebuah kegiatan gitulah kayak program atau apa, jadinya emang butuh bersama temen-temen lain gitu untuk bisa berkolaborasi dan berkontribusi bareng-barengan gitu aja sih. Prinsip tentang kalau lu jalanin sendiri agak sulit, Saya kalau contohnya. bareng-bareng kan jadi gampang. lebih mudah, terus ya Lebih murah-murah terorganisir, gitu. iya. Ya walaupun pasti Ribetnya komunikasi adalah salah satu ininya lah ya, alatnya buat biar itu bisa terus berkelanjutan gitu. Dan tidak gampang baper sih obatnya kalau bersama ya kalau nggak salah Iya ya. benar. Kalau nggak salah, bener nggak Bang? Nggak baperan itu obat. Kalau lagi drop, ayo bisa kita. Iya. Wah nggak mungkin nih. Bisa mungkin karena gini. Nah kayak gitu-gitu tuh jadi saling silang lah sih gitu. Iya. Saling silang. Nah emang begitu deh. Gue ya nggak tahu ya emang kronologi gue dari awal-awal di kampus terus bikin komunitas dan bikin komunitas itu menjadi bagian dari proses ya proses perjalanan kesenian gue juga gitu. Sama lu juga bikin sama banyak guru kita tuh Pak Iya. Daryono gitu-gitu kan, itu kan nggak sendiri juga kan. Gue nggak nyantrik Iya, sendiri gitu. keuntungan bersama, hidup bersama itu emang segala sesuatu yang kita idekan atau kita ungkapkan bisa ditanggung bersama dan lebih enteng gitu. Nah terus di perjalanannya Serum tadi kan ngomongin Serum. Sebelum Serum juga kan kita bikin komunitas ya yang pada prosesnya ya gitulah apa tumbang juga gitu deh. Iya, ini nih. Bukannya ngasih tahu ya, pengalaman ya. Ketika lu bersama, lu jangan khawatir sama yang namanya kok bisa bubar. Itu pasti kejadian dimanapun dan kapanpun. Tinggal sustainable-nya aja berapa panjang gitu. Itu udah wajar terjadi gitu.
Itu sih. Ya beberapa kali bikin gitu kan terus tumbang karena masalah pertama ya, Ya. masalah nggak bisa nerusin uang rumahnya atau ada Itu mah klasik. tujuan ya. lain, Ya. tapi itu jadi Kawin. poinnya. Kalau itu kan melanjutkan proses Ya. kehidupan gitu. Nah tapi pada prinsipnya ya itu karena kesulitan untuk membayar bagaimana si ruangan itu bisa kita lanjutkan juga itu jadi Ya, jadi akhirnya sustainabilitas susah untuk yang tempat ngawalnya kan ruang ya, jadi kalau ngawalin ruang ini begitu ya, ruangnya udah susah gitu dulu ya, balik lagi ke kampus atau gimana. Makanya di 2006 itu bikin serum gimana caranya kita bisa berkomunitas juga bisa bekerja bersama komunitas menghasilkan sesuatu dan bisa melanjutkan si ruang ini biar terus bisa hidup. terus ada gitunya sih. Makanya Komunitas itu jalan apa sih jalan namanya? ya. Habitatnya. Iya, si Serum sendiri akhirnya begitu kan mengelolanya. Ya kalau dulu misalkan kalau orang-orang sekarang ngomonginnya misalkan ya, wah lu startup gitu lah Iya, ya. Kalau iya. startup sebenarnya toolsnya ya, tapi kan pada prosesnya adalah lu melakukan kegiatan bisnis bersama gitu. Misalkan sesuatu yang lu lakukan bareng-bareng, tapi terus Ada juga persinggungan antar kelompok hobi juga, lu iya, juga iya. di situ, ada sesuatu yang lu tertarik di situ. Nah jadi kurang lebih gitu. Nah sebenarnya gue di 2006 itu juga ngajar kan, jadi gue lu on off lah gitu, tapi dunia pendidikan menjadi bagian yang juga gue senengin karena apa ya, interaksi sama orang gitu apa. Lu setuju nggak kalau gue Menyampaikan. bilang gini, ketika lu ngajar, lu akan memberi, tapi lu akan mendapatkan lebih, kayak ide-ide dari murid-murid yang songong-songong kayak gitu. Pokoknya ketika lu buntu, ketika lu mengajar, ya, situasi belajar mengajar ya yang gue omongin ya, situasi memberi dan menerima ilmu. Gue jujur selama 10 tahun belakangan inilah, semenjak kita tidak bersama itu banyak ide-ide dari bocah-bocah umur 7 tahun, 6 tahun yang bikin gue, seru juga ide ini anaknya gitu. Iya, Setuju nggak? setuju, itu pasti ada. Maksudnya apalagi sesuatu yang akhirnya juga gue gak nyangka nih jadi kayak gini, misalkan gitu. Makanya gue Luar sering bilang, ekspektasi. kalau lu berani mengajar, yakinlah lu dapat pelajaran baru. Ya gitulah kira-kira. Ngomong-ngomong soal grafis, kenapa grafis? Dan kenapa harus spesifik Cukil? Mampus lu. Di rumah Jam gua 2 dulu. pagi. Mampus tuh gak apa-apa. Di rumah dulu gua waktu SD SMP tuh bokap punya percetakan deh. Oh bokap lu? Nah itu baru tahu gue nih. Baru tahu kalau bokap. Setahu gue bokap lu tuh dinas apa gitu. Betul, tapi dia bikin usaha sama temennya bikin percetakan namanya Percetakan Agung. Agung itu nama kakak gua. Iya. Percetakan itu tumbuh di gua waktu SD sampai SMP. Ya kurang lebih hampir 6 tahun lah ya. Bokap Seenggaknya lu sudah bersinggungan. ya sama kayak kan Cetak kalau kita tahu mencetak. mesin ketik tuh ya, nah hurufnya diambilin satu-satu terus gitu dulu nyetaknya pakai nyetak emboss. Iya. Lu harus setting, namanya sih setting. Dan lu harus terbiasa dengan huruf yang dari kanan ke kiri. Jadi mirroring namanya gue istilahnya. ngeliat kecil-kecil gitu, terus sama Pak Muhammad tuh, inget gue Pak Hudi sama bokap gue gitu, sama Itu. Pak Muhammad. Nah, Pak Muhammad ini salah satu rekannya dia juga yang sebagai Bukan rekan gua, rekan bapaknya Iya, maksudnya. nah dulu gitu, jadi gue sering banget tempatnya bukan di rumah gue, tapi ada satu rumah yang dijadikan buat produksi. Oh. Jadi punya mesinnya 2 mesin. Kalau sekarang udah jarang kayaknya mesin ini. Mesin Dijadiin ini. mesin polyembos. Oh, polyembos ya, Cekrek. yes. Cekrek gitu yang gitu. Nah, itu dulu pakai kayak Kompa Dragon manual, nggak pakai dinamo. Terus pemberatnya pakai besi beneran tuh. Buat embos itu kan butuh beban kan tuh. Itu udah berat banget. Jadi lu begini tuh, jadi sini lu bisa gede. Gue pernah ngerasain tuh cekrek gitu. Jadi bikin undangan Dengan size yang terbatas. orang nikah, bikin undangan orang sunatan, ada fotonya, terus fotonya dibikin grayscale gitu. Gue nggak tahu terus atau di drawing. Berarti itu ulang, yang udah zaman bikin film Afdruk kayak yang di plat itu, atau masih yang Afdruk plat. Jadi Afdruk plat. cuman Afdruk platnya langsung ke Senen.
Oh, jasa masih. Jadi fotonya mana, fotonya dibawa Yes, ke yes, Senen, yes. balik-balik udah jadi plat Iya, gitu kayak cuman itu foto. masih Samurai Kid. Ya, warnanya tuh gitu, cuma Dari 3 SD warna. berarti SD, tadi dulu. SD kelas berapa, Bray? 3. Berarti masih tahun 80-an, Bray. Enggak lah. Iya dong, 89 90. 90. Ya, 90-an. Iya. 90-an. Itu dari lu belum lahir udah punya jasa itu pas apa lu? Enggak. Itu tahu gue SD kelas 3 gue masih kecil terus sama nama tinta sama Cemani Tuka. Cemani Tuka tuh dari dulu Cemani Tuka. Itu gue baru tahu tuh. Kalau gue ngobrol sama dia gue gak tahu. Cemani Tuka, terus sama yang namanya roll, terus yang namanya kan dulu bukan pakai kaca deh, kita emang pakai ubin tehel. marmer Ya. pakai marmernya tuh bulat Iya, gitu, betul, terus betul. marmer. Kan ada yang mejanya sekalian gulungan tuh yang bulat kayak Mhm. plat besi, terus Mhm. dia kesrek terus rollnya turun ke platnya srek. Enggak, dia begini di mesinnya tuh Oh, yang miring ya. rollnya di sini, terus di sini tinta di bawah. Nah, ketika dia digerak gitu nih rollnya gini, terus kan nintain si plat, Iya, si iya. master. Nah, terus nintain terus dia ketemu drag sama kertas, drag kertasnya ambil, terus taruh kertasnya, drag gitu jadi gini, drag kali jalan gitu gitulah. Pokoknya kalau lu Ambil. nonton film-film jadul yang percetakan gitu, ya kayak gitulah kira-kira. Iya. Kalau 500 undangan ya 500 begini. Nah, itu kan SD tuh. SMP itu sampai kapan? Sampai SMP, gue SMA terus akhirnya itu diserahkan ke Pak Muhammad. Oh, Dikelola. bokap lu pensiun dini. Enggak ngelanjutin. Terus Tadi kan SMP tuh. ngobrol SMA apa kabar SMA? SMA masih nih gratis. enggak lah. Enggak lah. Jadi SMA itu Tapi lu belum tahu kan kalau ke grafis itu seni pada saat itu? belum tahu, Bray. Pokoknya cetak aja. Nah, gue masuk SMA tuh sering ini akhirnya sama temen yang bisa gambar banget gitu ya, yang jago gambar gitu, terus beberapa bikin kaos kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gue emang koordinir itu. Emang dari Pas dulu kelas ya. kelas. Tapi yang koordinator dari dulu lah. yang gambar bukan gua gitu. Gue pernah gambar cuman Gagal. kolase gitu. Kolase keren ya. Apa namanya? Digunting terus tempel fotokopi jadi gitu-gitu. Jadi nggak jadi montase satu montas gitu loh. Montase Terus namanya ada istilahnya. terus kan dulu keluar tuh Gripon. Mm-mm. Tuh paling oke banget tuh kaos-kaos Gripon, terus akhirnya Sekarang lu tahu kan nomornya Gripon, men. Gripon terus warnanya juga canggih-canggih ya kan, Gripon udah wah. Tapi itu belum gini. separasi ya, Gripon. Belum masih satu gini. color ya. Celis lah tuh bareng-bareng sama Celis tuh. Celi 59. Terus Gripon, gue mau gambar-gambar kayak gini nih, siapa ya temen gue yang bisa ya gitu, yang suka gambar-gambar kartun gitu, akhirnya bikin. Cuman kartun-kartunnya bukan manga, dulu nggak ada dulu manga, nggak ada. Jadi dulu kartunnya tuh kita tuh biasanya dari Kompas, Pos Kota gitu-gitu tuh, gambar-gambarnya model-model gitu, doyok, Vignette ya, gitu ya. vignette kayak gitu-gitu, tapi seru gitu. Ya udah, ada temen bikinin ilustrasi. Lagi ngapain ya kan, dulu sering banget tuh muncul gambar-gambar anak-anak sekolah lagi naik bis apa gitu-gitu, terus ada ininya, terus banyak lah model-model gitu tentang kaos-kaos kelas lah. Udah dari ke situ. Itu SMP Cuman itu tuh. sablon kan. Gue taunya sablon. udah sablon aja tuh buat di kaos udah. Terus itu SMA. SMA, oke. Nah, gue sebenarnya anak IPA. Gue tertariknya sama sesuatu yang nggak tahu ya, technical, Okay. sesuatu yang technical gitu, technical. Terus makanya gue IPA, terus tapi di kelas 3 gue inget banget kenapa gue ngambil seni rupa gitu kan. Sering kalau ya pasti lu suka gitulah, kalau ada guru yang lu malesin lu pasti gabut ya, gambar-gambar atau nyoret-nyoret gitu kan. Gus, ada satu waktu tuh, nah ini baru gue ceritain di sini nih, mungkin kalau temen-temen SMA gue lihat juga. Jadi ada satu waktu, ada ini gue, guru matematika, Bu Sri, anak orang Jogja. Ketika pelajaran dia gue tidur.
Tidur. Tidur Itu ngajar apa, ngantuk. matematika? Matematika. Oh, kelas 3 tuh. Mm-mm. IPA lagi. Pak, terus gue dibangunin, set. Rip, ayo boy, dia senyum, wah, namanya orang ngantuk kan, terus kaget, terus, wah, kamu mah, mana lihat buku gua tuh coret-coretan gitu, gambar-gambar ya nggak ya berantakan lah, gambar-gambar berantakan terus ya. Doodling kalau Iya. istilah anak sekarang. Terus, Doodling. Karena itu kan kelas 3 ya, terus dia langsung gitu. Udah kamu masuk isi aja sono Jogja tuh dulu ibu tinggal di daerah sana ada tuh gitu-gitu karena ini kamu gambar-gambar mau pelajaran saya kayak gitu-gitu. Ah iya bu nih maaf bu ya gitu-gitu udahlah. Nah dari situ tuh gue nggak tahu ada integrasinya atau enggak tapi gue ingat begitu kejadiannya. Nah masuk kuliah ngambil kuliah ya nggak ada seni rupanya sebenarnya, itu seni rupa tuh pilihan terakhir tuh tapi suruh negeri, kalau nggak negeri Tadi lu bilang kan katanya disuruh masuk isi aja lu sono gitu. Itu sempat nyobain gak sih isi? Enggak, karena gini, kenapa dia bilang gitu? Di kelas 3 itu, waktu kelas 3 gua, terus ada lomba mural. Oke. Pertama kali di Oh, sekolah. berarti lu mengenal mural itu? Ya bukan mural ya, gambar di tembok lah. Bukan katanya bukan mural, tapi sekarang kita bisa bahasin mural. Ya, istilah gitu itu mural cuman kita nggak tahu pada saat itu gambar di namanya apa. tembok, gambar di tembok itu per kelas kan? Yes. Karena gue juga bikin kelas bla 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 per kelas. Standar lah, standar. Ah. 90-an lah. Dan parahnya itu temboknya tembok masih acian, jadi Oh, belum di yang plester, yang kasar. kasar. Iya. Di depan kelas itu pas Samadi. Pas sama di. Pas Samadi itu ternyata pas gue masuk kuliah adalah suaminya Bu Ataswarin. Yes. AP ya, pembimbing akademik kayak PA ya. PA. Gitu. Nah, pas Samadi ini yang jadi karena guru kesenian seni rupa, guru kesenian lah dulu SMA. Nah, menang juara 1 murah itu. Kelas lu. Enak. Gua yang gambar, yang megangin minuman orang lain, yang megangin cat orang lain. Iya. Oh, mungkin karena pengalaman berkelompok itu jadi ke bawah Iya, jadi- sampai tua gitu ya. Sebenarnya sederhana banget tuh gue muralnya, cuman kan dulu lo ingat gak sih ada di ciki-ciki gitu terus ada bulat terus ada gambarnya Yes, tuh kayak yang bisa disusun bukan? iya, Yang kayak Lego tapi bulat. iya betul, kayak Citos gitu, gitu ya kayak citos gitu. Nah, Yang nah bisa dijadiin cung. gue gambar-gambar dia doang, Oh. gambar-gambar dia lagi, gue nggak tahu, gue lupa lagi ngapain, pokoknya ada tuh gambarnya, gue tinggal ganti warna sedikit, ganti gerakannya sedikit, gue tambahin. Pokoknya lu ngopi cuman diperbesar aja. 3 IPA 3 ingat gue. Itu gue ketua kelasnya di situ. Oh, Jadi ketua berarti kelas dia IPA sudah 3. dari kecil sudah suka berorganisasi. Ternyata Terus- lu baru tahu kan sekarang. Minum. Tuh. Seruput. Kuas cuci. Udah bakal jadi bos. Anjir. Enggak, bukan bos lah, tapi kan kita sebenarnya Bekerja kelompok lah ya. mengkoordinir. Kita kan paling enggak skenario Gue capek gitu ya. nih, gue capek nih, gue Ya, udah kerja nih. lu skenarionya berdua nih. kita bagi rata gitu secara skenario untuk ya lu bagian ini, gue bagian ini, gue bagian ini, bagian ini gitu. Karena gue ketua kelasnya, terus siapa yang gambar ya udah gue sini gitu ya. Gambar, warnain, terus ada yang beliin makan, beliin minum. Itu berdempetan, orang cuman kecil kok 1,5 meter kali temboknya tuh itunya mah panjang. Itu cuman SMA negeri ya? SMA negeri 5. Tangerang sih. Tangerang. Bukan Tangerang. Ah ya, bagus sekali. Nah gitu. Makanya terus pelajaran matematika tuh gua ngantuk lucu tuh dapet hadiahnya tuh ya. Apa itu? Duit dijadiin piala gitu. Cuman Duit dapat piala. 20.000 apa 15.000 gitu. Anjing 15.000 tuh 2.500 aja udah dapat itu. Itu setahu gua. 9. Tahu itu 9. 98, 97, 99. 99 lah. 99 ya, 99. 99 itu ya segitulah. Nah, udah tuh dibeliin apa tau nggak lu? Pertama dibeliin molen. Pisang molen kecil segini, terus dibawa ke kelas makan, bagi-bagiin pisang molen. 99 berarti udah moneter tuh ya? Udah moneter kan. Wah, lagi tahun-tahun segitu tuh Nah. lagi bahaya-bahayanya di Jakarta. Iya, betul banget. Makanya gue senang banget tuh. Terus dinding tembok sekolah tuh, ya tembok sekolah itu yang bagian depannya digambar sama kita, gitu, gambar-gambar.
dulu pokoknya tentang inilah ya, tentang kemerdekaan dan lain-lain kayak gitu-gitulah. 17-an kali ya. Oh. Cuman rasa itu dibawa ke kelas gitulah, ada tulisan 3 IPA 3. Nah dari situ makanya tadi kenapa si Bu Sri bilang langsung begitu gitu, karena gue yang maju untuk ngambil itunya, terus ya udah tahu guru-guru dan gambarnya yang paling, yang menurut mereka itu juara satunya lah gitulah menurut mereka. Padahal sih ya emang jelek-jelek sih yang lain. Karena kan gue nyontoh ya kan, gue tinggal nyontoh doang, gue adopsi sedikit-sedikit gitu. Muralnya dia yang paling lumayan di antara yang jelek-jelek. Betul, nayamul lah ya daripada. Gue nggak ngerti nayamul bahasa. Ya apa? Lumayan. Lumayan. Oh iya. Oh iya. Ngomong-ngomong soal grafis dan pameran, seingat gue itu gue pameran bareng sama lu, itu juga nggak sengaja guru seni berlari tuh. Oh, yang di Galnas. Iya, terus 2017 gue dapat undangan dari Backcraft itu, karya gue ditaruh di bazar. Boleh juga udah punya itu juga. Iya. Tuh. Di bazar 2018 kalau di bazar. Nah, cuman bedanya antara gue dan dia adalah karena dia punya komunitas dan komunitasnya selalu membantu acara bazar itu, dia dapat spot khusus emang buat komunitas yang lu garap sekarang kan. Nah, gue tuh harus cari siapa yang mau mengadopsi karya saya. Apply lah ya, apply. Iya, apply. Itu bedanya. Jadi ketika apa yang gue kan anaknya individual banget nih ceritanya nih. Makanya sampai sekarang sendiri kan. Jadi gitu. Ngomong-ngomong soal pameran, terakhir pameran itu berarti yang keluar negeri lu tuh waktu itu ngapain sih? Pameran juga atau apa sih? Enggak tuh. Pernah keluar negeri, Bray. Waduh bahaya Bapak yang satu ini. Itu dari situ kan sebenarnya selama kuliah terus lulus kan belum pernah pameran tunggal ya kan. Oh iya udah pernah pameran tunggal, gue belum. Sebenarnya keuntungan berkomunal di 2011 itu udah coba menuliskan lah beberapa, idenya waktu itu bukan beberapa target aja. Gue pengen pameran tunggal, cuman nggak wish tahu list. Pameran tunggal kapan Wish dan bucket. gimana gitu kan. Terus Wish karena milang. udah nikah punya anak gitu nggak kepikiran, tapi gue tulisin aja lah pameran tunggal. Terus di 2000 ya terus beberapa pameran bersama gue ikutin juga. Terus di 2017 akhirnya tuh sebenarnya bukan mau pameran tunggal, cuman mau gue kangen sama dateng nyukil. sama Muklas, lu lagi nyukil gede banget tuh di Salina tuh. Kan gue ceritain juga nih, dia tahu datang kan. Itu saya emang arahnya begitu. Setahun 3 tahun gak ketemu, tau belum halo saya datang. Persiapan pameran tunggal gue sebelumnya itu gue anggap bukan pameran tunggal, karena gue nyukil, gue cuman kangen sama nyukil deh. Di 2017 pertengahan itu habis guru berlari berarti itu. Ya udah lama, terus akhirnya kan gue bersama temen-temen pindah kan, Serum tuh pindah bareng jadi ekosistem. Nah gue ngurusin di wilayah itu, terus nggak kepikiran juga pameran kan, berkarya juga ya yang penting ya on off lah ya. Terus enggak nih, gue kayaknya mau pameran tunggal, tapi gue nggak mikirin gue mau pameran tunggal, tapi gue mikirnya lah gue kangen sama nyukil nih, gue mau nyukil lagi ya gitu. Akhirnya karena di situ ada GHH juga yang terus menurut gue termotivasi sama temen-temen grafis Huru-Hara juga yang masih harus bikin ngobrol juga grafis gitu di jadiin kolektif gitu. Nah jadi enak semangatnya, sering banget ngobrol juga sama mereka. Nah terus 2017 pertengahan itu gue bilang sama jadi gue kangen banget nih sama nyukil. Cuman gue kangen emang sama nyukil ya, bukan sama nyetaknya, bukan sama membuat grafisnya, ngegrafis gitu, ngecetak gitu. Kalau lu kenal sama yang nyukil, kalau lu udah kayak nyandu men, asli. Iya. Tapi kalau udah tahu nikmatnya menggurat pisau atau karet itu luar biasa rasanya. Setuju saya dengan dia. Gue kangen sama nyukil gitu, karena terus di 2000 karena gue keto tuh, sempet keto tuh nggak makan nasi ya, nggak makan nasi. Mutih bukan, cuma nggak diet keto. Bukan diet sih, karena waktu itu gue drop banget, hampir mau, kenapa lu? Nggak tahu, sakit gitu, kayak hampir mau tipes gitu. Terus kan jadi nggak bagus. Tapi belum ada corona tuh? Belum, 2017 pertengahan. Terus ada temen gue MG juga bilang coba jangan makan nasi deh, karena gue ada asam lambung, ada asma, dan sering begadang dan lain-lain. Bener-bener gitu. non nasi. Ya akhirnya nggak makan nasi gue tuh 2017, dan
lumayan enak, secara asam lambung gue nggak asam lambung gue jadi berkurang. Terus gue ngopi juga masih bisa enak, ngopi juga nggak pakai gula, udah dari sebelumnya udah nggak pakai gula, emang udah dari 2015an udah nggak pakai gula. Jadi menurut gue oke juga sih nih, ya cuman begitu kan, jadi bukan milah-milih sih, tapi ya lu udah badan lu tuh udah Menolak. bukan menolak, udah segitulah ya. Ketika ada nasi udah sensitif. langsung gue pegel, kena Oh, iya? kayak iya. Sampai sekarang? Enggak, kok sekarang mah udah balik lagi. udah. Kan 2017. Oh iya, gue pikir dari apa, keto namanya. Ya kalau keto kan parah ya, MG tuh melakukan keto. Cuman kalau gua nggak pakai nasi lah gitu. Itu ritual berapa lama lu itu? Nah 2017 itu terus kan akhirnya gue bisa pagi-pagi nggak ngantuk juga. Oh tadi iya gula. Gampang ngantuk, bukan gulanya sih sebenarnya, karena emang nggak tahu asam lambung, badan sama kurang tidur itu agak lebih segar, dan pagi-pagi bisa nyoret-nyoret, habis nyoret-nyoret terus siang ke GSE, terus udah selesai. GSE itu apa? Gudang Sarina Ekosistem, ke Serum lah, Iya. itu di situ si ekosistem itu Pancoran. Terus ada waktu nyukil, pagi juga nyukil gitu ada. Cuman nyukilnya nggak gede, paling A3. bukan A4 ya, A3 lah ya, A3 40 kali. Mau gambar anak SMA lah. Gitu segitu Iya. gitu. Terus lambat laut sampai Desember itu tuh inget gue di bulan mulai tuh September lah, gue September. Di Desember tuh plat gue udah sampai 40. Wih, cukup. Nah, Plat doang ya? iya belum ditetak. Iya. Plat cuman udah dicukil. Iya. Karena gue seneng, emang namanya gimana sih, kangen sama, terus kayak sakau lah ya kalau orang kayak gue pengen nyukil gitu. Terus Kalau ada orang sakau yang lain, dia sakonya nyukelin kayu. nah terus kan kepikiran juga terus kayak untuk gue bisa pameran dengan begini aja gitu. Pameran dalam arti begini ya, gue nggak harus bikin pameran benernya, gue bisa ngehack di 2017. Poinnya lu punya etalase buat karya-karya lu Iya. yang lu bikin pada saat Tapi itu. di galeri, di galeri. di tempat yang proper. Makanya gue ngehack, ya, istilahnya ngehack lah ya, ngehack. Nah, gue cari gambar-gambar yang galeri, waktu itu ada MoMA, ada apa gitu. Pakai Photoshop ditempel gitu, terus olah-olah gitu. Itu gue foto, karya gue foto, gue grayscale, gue ya sedikit dibersihkan, terus gue tempel, sesuaikan sama ukuran perspektifnya dan lain-lain. Udah deh, tinggal gue posting, ting, dan alhamdulillah pada percaya. Pameran tunggal, gitu. Bukan pameran tunggal, jadi pameran. Pameran. Pameran di satu tempat dengan posisi. Pameran imajiner. Dengan posisi kan, kalau tadi gue bilang sebenarnya plat gue tuh cuma A3 kecil 30 kali 40 Tapi gitu. ketika dikomposisikan, Nah, di komposisinya ada orangnya di situ, orangnya satu badan. Nah, itu jadi bisa 2,5 meter kali 1,5. Yaudah, itu masih diceritain deh, itu rahasia, itu rahasia itu. Kurang lebih begitu. Jadi itu rahasia kapten. sebelum ada pameran-pameran virtual yang beredar gitu dah, sudah ngehack duluan model-model begitu di 2017. Soalnya itu yang gue lakukan waktu ngajar di Tomato, biar dapet sponsor. Ya udah bikin keren tuh, sama kayak lu gitu. Itu sering. Selain bagus buat di katalog, juga bagus buat di postingan kan. Iya, itu yang buat Media promo sih poinnya sih. Enggak, ya kalau gue sih intinya dipresentasikan lah ya, pameran gitu ya. Sombong. Dipresentasikan gambar-gambar. Pekerjaan yang wajib atau sombong itu ya. Gambar-gambar yang gue bikin gitu. Nah, Perupa. temen-temen ngelihat plat gue banyak, terus akhirnya lu pameran tunggal aja kali. Nah, gue bilang, Tadi lu itu pas lu bilang pameran tunggal, lu dapet undangan ke Korea nggak tuh? Kan soalnya pas lagi gua ke belum, Korea. belum itu. Nah, habis itu belum. Jadi lu pameran tunggal aja kali. Ada MJ, ada Hasro, ada beberapa teman-teman. Ya gue balik lagi, buat apa ya gue pameran tunggal ya gitu, karena gitu. Padahal lu kepengen dulu. Iya, enggak, selain kenapa gue harus pameran tunggal, misalkan gitu ya. Iya. Apa sih alasan kuat gua untuk pameran tunggal? Gitu. Terus alasan kuatnya apa ternyata? Ya teman-teman melihat melihat
ini gua apa Melihat ya, cenderung kasihan apa melihat bangga lu? nggak melihat kecenderungan objek yang gue bikin gitu, sesuatu apa ya, apa bukan ya, gambar-gambar lah ya, gambar-gambar yang gue cukil itu visualnya ini sesuatu yang menceritakan yang memang jarang dilakukan sama beberapa seniman gitu, ngomongin terus sangat personal tentang kehidupan rumah tangga dijadikan satu ide visual gitu, dengan lu bagaimana lu ya makanya lu dalam mengelola hidup lu kan, makanya gue selalu bilang waktu di 2011 pun 2012 selalu bilang kita bikin bandnya namanya Efek Rumah Tangga gitu. Nah gitu, makanya akhirnya ya udah, emang apa ya, inspirasinya emang inspirasi yang gue alami gitu, menjadi seorang bapak yang punya anak, seorang ayah, seorang berumah tangga gitu sih. Jadi makanya kepala keluarga, makanya itu tentang efek rumah tangga gitu gue bilangnya gitu. Ya udah, itu dijadiin judul pameran. Nah, makanya Efek Rumah Tangga. Iya, karena gue bilang kan 2017. iya, enggak 2017 bikinnya. baru kelihatan. Oke, nih lu kuratornya MG gue gitu. Oh, MG. Tapi lu, MG yang kemarin gue jadi. Iya, ya udah, oke. Ya udah, akhirnya udah begitu. Enak kan? Oke, ya udah, gue tinggal bikin karyanya aja, ntar lo yang termasuk nulis. Sampai yang nulis sekapur silih dan ya, itu MG. tematiknya. Nah, udah gue akhirnya bilang ke pasangan, ke istri gue, dan ya udah lanjutin aja karena jadi gitu. Jadi selama lu kawin, bini lu support nggak sih lu nyukil? Apa karyanya dibuang-buangin? Ini beneran, dia mah kan gini, kalau prinsip kami berdua gitu ya. Kita dari pameran tutup belok ke rumah tangga. Iya, nih gawat nih alurnya nih. Lu ikutin aja ya, enjoy aja ya. Jadi makanya kan di 2011, 2010, 2011 lah. Lu kawin 2000 berapa sih? 9. Itu setelah Ari. Gue lupa Ari apa gue duluan. Yang pasti yang paling pertama mau kelas kan? Gue 2009 lah. 2009 terus 2011. Ya 2011 sampai 2010 gitu gue sama istri, yaitu kita bikin 100 target barengan di dalam satu waktu yang tidak dipikirkan dulu gitu. Langsung tuh, itu cuma 2 jam lah. Di satu tempat lah ya, nggak usah disebutin. Tempatnya outdoor gitu-gitu. Kita nulis, lu apa yang kepikiran sama lu, apa cita-cita yang pengen lu wujudin, apa yang belum kewujud, apa yang di luar ekspektasi lu sekarang. Lu bisa itu ide dari bini lu? Ya, istri gua, karena istri gua manajemen sekali istrinya. Ya udah, oke, kita gitu. Jadi kita nulisin tuh ada 100 target, salah satunya kesebut gue pengen pemainan tunggal di 100 target itu. Ya banyak lah, yang mulai dari lu untuk keluarga lu, untuk orang tua lu, gitu lu sebutin aja deh. Pokoknya yang belum kebayang sama lu. Ya jadi itu salah satunya, dan makanya ketika gue bilang mau pameran tunggal, ya udah ayo gitu. Itu ada dalam 100 target lu gitu. Dan 100 target itu kita tempel di belakang lemari sebenarnya. Urusan rumah tangga. Lagi urusan rumah tangga. Jadi ketika kita buka lemarinya, ada tulis 100 target. Nah, yang mana yang belum, mana yang sudah, tuh kita bisa lihat. Nah, yang udah pada kawin pada punya kayak gituan nggak tuh? Enggak lah, itu beda-beda lah, terserah lah itu, karena emang. Nah, gitu deh. Jadi emang support gitu, walaupun gambar gue lebih jelek dibanding teman-teman yang lainnya. Loh, bukan itu. Bagi gue tuh proses. Iya, jadi emang visual itu masing-masing. Istri gue juga gitu. Iya sih, tapi ya cuek aja ya. Ya. Bahasa kerennya what the fuck lah. Yang penting prosesnya. Ketika lu bagus tapi lu nggak enjoy, merasa menipu seseorang atau sesuatu, itu malah bagi gua nggak bagus gitu. Gitulah, jadi terus dia support. Ya, malahan dia memilihin beberapa sketsa yang gue bikin gitu. Kan sering beli buku itu kan di 2017 jurnal visual sering ya. Coret-coret gini. Nih tentang ini. Ini ya jadi partner juga kan buat bisa dibilang apa, bini lu itu apa ya istilahnya ya, teman berbagi, bukan kehidupan aja, termasuk ke karya. Ngobrol lah. Kalau nggak diajak ngobrol nggak jadi bini, Pak. Maksudnya sampai ngobrol, misalkan
gue tadi tuh pas di pertemuan itu gue dapet insight ini deh gitu, inspirasi tentang ini gimana ya? Berarti gitu. lu seterbuka itu dengan ini? Iyalah. Oh yoi. Terus kayak ada rahasia kah yang rahasia gimana? rahasia? Ini kayaknya nggak perlu deh gua tahu, kasih tahu bini gua. Lu Enggak tipikal sih. yang gitu gak sih? Enggak sih. Enggak. Enggak. Pokoknya open. Mm-mm. Atas bawah Mm-mm. open. Tuh, kayak gitu. Kalau mau kawin tuh. Artinya ya itu jadi siapa lagi yang gue ajak sharing ya tentang apa inspirasi dan lain-lain gitu yang lebih tahu. Jadi Ini emang ngomongin visual ya. Ngomongin visual ya. iya terus ya bagaimana akhirnya dipilih gambar-gambar sketch-sketch terus diolah lagi gitu terus setiap habis jadi pun nih jadi nih Bu kayak gini. Wah iya nih. Cuma nih keinian nih apa terlalu banyak ngomong di sini misalkan kayak gitu ya sering gitu karena gua gitu kan dalam satu frame itu banyak apa sebenarnya kan lu mau banyak ngomong ide yang ini dituangkan, cuman lupa sama terus esensinya kadang. terus dekoratifnya nggak terlalu penting ini gue jadi kabur nih gara-gara dekoratif pernah ini gelut nggak tuh gara-gara itu? Cuek aja itu kan lu gitu. iya gue sampein kita saling ini aja enggak kalau nggak ada ininya nggak enak soalnya coba debat-debat kayak kita di kampus gitu ya. Coba ditutup gitu kan. Tuh kan. Iya juga sih, tapi harus ada elemen lain gitu. Misalkan kalau gue orang awam, lu mau mengutarakan tentang itu, walaupun interpretasi itu bisa kembali ke subjektif, sangat subjektif. Apresiasi. Cuman sendiri. lu memposisikan bini lu sebagai orang awam yang nggak pernah ngeliat visual atau gitu. Kadang-kadang suka ada gitunya juga. Pernah berantem nggak lu gara-gara gitu? Enggak sih. Aman ya? Siap. Malah tau temen gue suka tuh yang gambar itu gitu-gitu. Nah, ya begitulah nanti tuh akhirnya ya disupport kan tadi pertanyaan lu disupport nggak? Support. Berarti support banget. Support banget terus akhirnya ya udah gue itu berjalan dengan sukses pameran karya terus gue ajuin ke Ruru Galeri ke manajemen Ruru Galeri sama manajemen GSE gue mau pameran tunggal kaget juga sih yang tadinya nggak ada di kepala mereka gue pameran gitu karena gue ngurusinnya venue di Gang Sarina tuh ngurusin orang ngurusin ruang terus sama manajemen itu makanya gue bilang dia bos manajemen ngurusin orang doyan dia ternyata dari SMA aduh gak kebayang terus gue mau buktiin aja maksud gue bukan buktiin tapi ya gue mau melihat di tengah kesibukan itu ya gue masih bisa bertanggung jawab berekspresi ya berkarya ya itu kan sebuah bagi gue ketika lu sadar atau tidak sadar memilih dunia visual apapun bentuknya selain lu senang, lu juga harus bisa mempertanggungjawabkannya. Itu aja. Nah, iya dong. Iyalah. Logik dong. Nah, makanya kan gitu ya, akhirnya tuh punya quote gitu kan, punya quote apa? Quote bersama. Bukan karena gue udah berkeluarga terus gue bekerja itu adalah ibadah. Tambah berkarya jadi mulia gitu doang sih. Jadi lu pakai boleh deh tuh. Quote. Ketika gue bisa jadi kan gitu ya, maksudnya itu jadi mengalir gitu ya. Yes. Terus kan kalau karyanya lu mana? Nah, kan gitu kan. Lu merasa berada di tempat yang tepat. Terus tempatnya juga tepat gitu, ekosistem seni teman-temannya juga kontemporer, tepat, terus ada ruang juga. Dan itu sampai di pameran tunggal gue itu ya. Ada satu karya ya kan yang akhirnya gede kan yang lalu datang. Kan makanya kan teman-teman satu panel pintu kalau nggak salah. Enggak, lebih. Kan gini. 220 kali 1. Enggak. 360 kali 1 lu tambahin kali 240 jadi kan tiga panel jadi waktu gua mengajukan terus gua merasa di challenge gitu karya-karya lu kecil-kecil gini kan cuma segitu kalau karya fisiknya kan lagian kalau dihitung pameran TA tuh kan ada batas minimal walaupun itu gua ada 40 biji gitu tapi lu kecil-kecil lu bikin yang satu yang gede deh menurut lu yang gede semana ya satu meter atau 1,5 gitu. Nah, sedangkan dia pernah bikin, belum itu waktu itu kita bikin 42 meter di tanah 1 meter. Oke, gue bilang. Cuman ruangnya aja nih akhirnya gue berpikir
akhirnya gue bikin lebih dari yang di challenge itu, maksudnya bukan challenge, diutarakan secara ide gitu. Nah akhirnya gue bikinnya tiga panel 3,6 kali 2,4 dan gue cecer di bawah, lu lihat sendiri kan. Ada foto-fotonya. Ya ngawalin gimana berkarya segede gitu ya, gue dari sketching, pastilah sketching, terus gue adik juga ada di situ. Ya udah taruh di bawah, udah kayak itu aja. Dan like a pro. Nyukil aja, orang namanya udah lagi seneng nyukil ya kan. Tadinya cuma segini nih dibikin berapa kali begini, dar udah jadi aja. Itu cuman berapa sih? Cuman kalau efektifnya paling 6 hari ya, nggak sampai lah 6 hari. Itu efektif. Nah, itu akhirnya pameran tuh. Nah, anehnya pas pembukaan dianya ke Korea, Bray. Enggak. Iya. Setelah Bukannya gue pembukanya nggak ada. Kenapa lu? Gue ngurus paspor mau ke Korea. Gitu ada, dulu. gue ada sore datang. Terus langsung berangkat. Jadi bukan ada, pasti pembukanya ada, cuman pas lagi pameran. Jadi pembukaan dulu, habis pameran pembukaan, nah beberapa hari dari situ baru berangkat ke Korea. Gitu. Nah, penutupannya malah lu nggak ada di. Penutupannya ada. Malah udah balik. Berapa lama di sana? Ngapain? Berapa lama dan ngapain? Itu sebenarnya Kepo. barengan sama Good School ya, barengan sama Good School. Oh, produk Good School. Sama sorry kok Good School, barengan sama Ruang Rupa, sama Gudang Sarina, ekosistem. Terus salah satunya lu mewakili. Ya ada beberapa teman-teman juga, yang ada beberapa orang, ada Bonit juga ada, kalau salah ada banyak lah, ada Asung, ada dan lain-lain gitu. Project big pameran di MMCA itu galeri museum modern Of Korea. Iya gitulah, Korea lah, art gitu-gitu, cuman di Korea. Mungkin kayak di sini Korea Selatan. galeri nasional kali ya. Cuman nah, produk Korea. Terus kita bikin. Mereka ngajakin kerjasama atau gimana? Kita diundang jadi pameris. Oh. Karena kuratornya pernah ke GSE. Yaudah, kita mau kalian pameran di sana gitu. Barengan sama beberapa seniman juga pameran di sana gitu. Nah, udah ke sana. Karyanya bikin di sini bawa ke sono atau bikin di sana pameran di sono? Jadi karyanya tuh program sebenarnya, program. Salah satunya adalah program. Ada yang dibikin di sini dibawa ke sana, ada juga yang screennya bikin di sini, di sana nyablonnya gitu. Jadi jadi ada karya personal, ada karya kolektif, ada karya konseptual. Iya, jadi bareng-bareng sih. Nanti di situ juga ngehack lagi tuh gue. Ngehack. Ada satu maaf nih ada satu. Emang ngehack salah ya? Salahnya di mana gitu? Jadi ada satu performance gitu ya, di MMCA gitu, terus gue liat anjir nih gede banget, 20 kali 20 dia naburin kayak bukan jadi kayak pasir gitu, putih gitu, terus wah gue videoin, terus gue foto, cekrek, nah udah dapet itunya, image itu, terus udah gue tinggal tempelin aja karya gue gitu, ceger, berasanya kan gede, terus jadi kayak itu, tapi gue nggak tahu deh kalau diklaim, waduh gue maaf. Tapi itu fotonya gue ambil sendiri. Dan gue nggak kasih tapi lu kasih itu enggak ini dokumen? Gue nggak tahu karya siapa juga itu kan. Gue cuman moto terus gue gituin aja. Performance apa instalasi? Jadi performance-nya belum mulai, lagi pengen. Jadi kayak dulu instalasi buat ingat nggak lu kalau ngelukis pasir? Yes. Nah itu pasir putih, cuman gedenya tuh 20 kali 20 lah. Kayak crop cycle gitu. 20 kali 20 meter, terus orangnya ternyata dansa di tengah, terus kayak bikin gambar gitu. Performance gitu. Nah sebelum orangnya dansa, lagi proses penaburannya, itu gue videoin. Udah, terus pas penaburannya selesai, kan orangnya sebelum dansa ada orang nongkrong duduk kan, gue juga nonton di atasnya duduk. Nah sebelum dia dansa, gue foto dulu tuh sama orang-orang yang duduknya itu, cekrek, gue dari atas, angle-nya itulah ya, bird angle lah ya, di atas gitu, cekrek ya gitu. Nah gue dapet kan capture-annya, landscape si instalasi karyanya itu, udah habis itu tempel. Nggak apa. Kalau kata siapa tuh yang bikin poster apa namanya? Obama?
siapa sih namanya artinya? OB ya, Kata dia, ketika lu sebagai penikmat merespon, itu kan respon kan? Itu bukan suatu yang ilegal. Kalau menurut dia, lu cari sendiri siapa nama senimannya gue lupa. Pokoknya itu quote-nya dia yang gue tahu. Ya respon digital lah, dan itu juga gue ya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Setahu gua ya. Lagi begitu deh. Nah, terus ya udah gitu deh. Jadi pameran yang beneran pamerannya cuman waktu itu tahun 2000 pas gue lagi nyukil 2017 itu ada namanya NBC itu salah satu di TV. Jepang gue nggak tahu bukan TV deh apa ya, jadi itu selalu nama program TV. bienal gitu. Wow. Bienal screen print cuman yang keenam. Spesial. Yang keenam. Nah kan gue cukil kayu ya kan, gimana caranya jadi screen print sama teman-teman GH. Ada Ami, ada Jadi ini screen print. Mas mau ikutan? Ya ikutan dong, ikutan. Nih cuman gue sablonin ya, nih platnya nih. Oke, akhirnya warnanya begini nih, gini sablonin, terus abis itu kirimnya bareng kirim. Terus kepilih. Ya, salah satu. Oh iya, dia juga trienal grafis nih. Tahun jebol. Zaman dulu. Tapi dari teman-teman gue yang termasuk beruntung masuk trienal ya gue aja sampai sekarang belum pernah. Dendam saya. 2000 berapa itu ya? Masih kuliah. Iya, 2004 ya. Iya. 2004. Gitu. Terus 3 karya lagi. iya. Ya gitu. Wah, Nah, hebat kan Bapak yang satu ini? Begitulah kekaryaan saya. Iya, Jadi sampai hebatnya sekarang ya teman saya. begitulah. Nah, yang di atas tuh karya ini nih. Terakhir nih. Nah, Ini gitulah corona karya. nih ya, corona. Nah, gitu. Nah, selama corona lu ngerjain di sini atau di rumah? Di rumah. Ini kan si Good School yang datnya Gordang Salina tuh pindah ke sini sekarang. Nah, Iya. terus tiba-tiba 2020 pandemi itu Heeh. jeder aja, Maret ya. Heeh. Itu sejauh apa efeknya? Lu sekarang posisinya sebagai tim pro atau yang mengurus kemanusiaan, sumber daya manusia dan hak handling. Menurut lu segawat apa efeknya sama teman-teman dan komunitas di Good School sini? Setahun ya, pasti ya setahun ya Maret itu. Iya, setahun. Udah lewat bahkan setahun sehari sekarang. Ya, buat semua orang lah ya efek itu Iya, ya. ya spesifikasinya buat lo yang mau ngandelin di Good School ini. Ya kita semua jadi kaget lah ya. Awalnya kaget terus. Tapi ya nggak boleh kaget terus. Paling Adaptasinya nggak- berapa lama tuh dari Maret? adaptasinya sekitar dua Dua bulan lah, 2 bulan. Iya karena abis itu kan kita juga masih ketakutan gitu ya, ketakutan di luar sana gitu ketika Ada yang nggak percaya. tanggal 14 sampai 16 Iya, itu iya. dibilang lah isolasi atau lockdown lah ya, atau lockdown area atau apalah. Gitu Dan ya. pemerintahan juga masih simpang siur di TV. Akhirnya ya kita ya udah yang mau ke Good School disesuaikan saja sama program gitu. Kalau bisa dilakukan pakai meeting atau apa pakai digital ya Kita udah keranas. dilakukan pakai itu gitu. Dan akhirnya Kalau kan gitu digital. ya, kalau di komunitas adalah sebenarnya nyawanya adalah nongkrongnya Yes, kan. soulnya Nah, ada di nongkrong kan, per individu datang yang mau datang berkelompok terus nongkrong, berbagi ngobrol kisah gitu-gitu. Nah tapi kan akhirnya itunya nggak ada. Gimana nih cara nge-twistnya nih, cara ya masih sulit lah kita terus baca terus ya di momen-momen itu sambil juga coba ngajak ngobrol sama beberapa stakeholder untuk bisa support apa dan lain sebagainya. Kita bikin donasi juga kan di sini waktu kemarin di awal pandemi. Alhamdulillah tuh donasi itu bisa terkumpul, orang juga percaya sama kita si Good School, terus akhirnya kita bikinin, karena kan secara ruang gitu kita lumayan lah ya, ada ruang aula yang gede bisa kita jadiin yang pasti lengkap kalau public, main terus ke Good School ya. MG juga ada mesin jahit, terus kita punya 3D printing gitu. Terus apa yang dibutuhkan sama orang-orang ya di masa pandemi ini untuk pencegahan gitu ya. Akhirnya kan ada Lu sempat bikin karya yang bukan karya tapi lebih ke Sosialisasi. barengan iya sama di sini Ikut bikin donasi bersosialisasi. ini gitu, karena kita punya 3D printing dari salah satu instansi Backcraft itu waktu kemarin dapat di 2019. Nah, bikin pakai 3D printing akhirnya bikin face shield ya kan. Bikin Oh iya, face iya, shield, iya, bikin- iya, terus ada FMG punya mesin jahit, terus ngulik, terus bikin hazmat juga.
Nah, hasil dari duit donasi itu kita jadikan itu barang produksian itu gitu. Jadi teman-teman ada yang di rumah misalkan gue nggak bisa ke Good School, ya udah di barang mentahnya dikirimin ke rumah, dirakit di rumah masing-masing. Di drop ke Iya, satu orang 20 Good School. 20 face shield tapi belum dirakit, jadi minta tolong dirakitin karena ada beberapa part yang memang harus dijadiin satu, ya gitu-gitulah nah, balik lagi ke Good School, gitu-gitulah. Nah, udah tuh masa pandemi begitu. Terus beberapa proposal kerjasama kita sama Kemenparekraf, ya gue anggap aja, gue sebut aja, ada yang goal juga tentang ngomongin galeri virtual. Yang dikerjain sama abang sekarang kali, yang bikin 360. Ya 360, pameran 360 gitu. Nah, itu juga ngulik kan sebelum lebaran tuh udah ngulik aja tentang virtual exhibition gimana ya tetap bisa pameran teman-teman, bisa berkreasi tapi di masa pandemi. Pameran, terus kita juga masih bisa prokes gitu-gitulah. Terus orang nggak harus datang tapi pamerannya juga bisa dinikmati sama banyak orang gitu-gitu. Ya dikulik semua platform lah ya, maksudnya semua software platform sampai metode-metode apa yang mesti kita pelajari lagi gitu secara digital buat ngejadiin itu ya. Ada Opang, terus ada studio ini Melinjo yang ngulik-ngulik itu. Akhirnya nguliknya di sini. Tar dulu, sempat ada itu nggak memutuskan dari oke, kita di rumah aja untuk sementara gitu di sini? Iya, ada juga awal-awal gitu. Jadi gini kan ya, gue gimana nih ini ya, namanya kita di komunitas kan gitu ya, di ekosistem gitu, siapa yang memutuskan kan ya, gue kasih referensi ke Wacil, referensi ke Wacil begini ya udah, akhirnya gue suruh tim admin untuk membuat surat ke teman-teman untuk melakukan hal ya, bukan eskalasi, pemberitahuan aja lah, surat keputusan pemberitahuan gimana ya, dalam masa 14 hari ke depan kita akan off dulu, kalau emang ada kepentingan yang ke Good School mohon diinformasikan dan kayak gitu-gitulah. Itu bulan apa tuh? Itu tuh awal Maret, betul. Maret, April, terus kan ketemu puasa ya kan, terus Lebaran ya kan, dan itu makin parah tuh habis Lebaran tuh, makin ya. Terus ya gue 3 bulan nggak kesini. 3 bulan tuh kesini? Iya, gue kesini pas emang kan proses itu kan, proses donasi waktu donasi pun gue nggak kesini, cuman dari rumah ngobrol. Iya, terus kita menghimpun sesuatu, kita publikasiin ke umum gitu tentang apa yang sedang kita lakukan, terus gimana cara donasinya, terus kerja sama siapa. Dan sini ada beberapa teman-teman yang memang stay di sini gitu, yang ya berani, istilahnya berani untuk melakukan hal kegiatan di sini, tapi dengan itulah protap dan prokesnya itu. Terus kalau gue nggak bener-bener nggak kesini, gue bener nggak kesini banget gitu. Di masa itu sampai stay atau bener-bener stay pas deal sama tentang galeri virtual. Ya udah gue proses, terus ya gue berani kesini karena emang ya itu jadi salah satu alasan gue kesini gitu, untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kita lakukanlah itu si galeri virtual sama konser virtual. Itu 2 bulan, di bulan Juni Juli itu kita punya 3 pameran virtual sama 2 konser. Itu sangat produktif jadinya, karena pertama di support juga, kedua ya kita kan 3 bulan gila nggak bikin apa-apa gitu. Terus akhirnya produktif banget itu teman-teman, akhirnya bisa mewujudkan itu gitu. Karena simpelnya gini, pameran virtual tuh kita tetap di display kan, karena emang kita punya ruangannya, resource kita juga ada gitu, bukan pameran. Itu cara-cara misalkan nih senimannya 10 orang nih misalkan, lu bikin aja di rumah, nanti kalau udah fix dan diterima, menjemput atau mereka mengirimkan ke sini terus di display sama kalian atau bagaimana? Prosesnya? Prosesnya tuh yang pertama kan poster itu ada yang ngirimin langsung karyanya, ada yang ngirimin desainnya, dicetakin di sini, gitu, cetakin di framing. Dengan berbagai cara. Terus di display, gitu. Berarti kita membuka kemungkinan
semua Fleksibel ya. kemungkinan lah ya. Yang Lu penting mau lu bisa gimana? pameran. Gue cuman desain aja ya, cuman jadinya kayak gini ya, oke dicetakin gitu, kita cetakin nanti kayak gitu Menarik, gitu. dan itu tanpa disadari itu adalah hal baru dan bisa jadi resolusi menarik. Pameran pertama 36 orang, Wish. lumayan karena Antusias. poster gini nih. Hmm. Terus pameran kedua karena ya ada 3 pameran tuh udah kita pilih tematiknya atau judul-judul pameran sama kuratorialnya kan. Kedua tentang studi short course good school tentang fashion gitu, meretas batas, ada pengajar sama si peserta ajarnya yang ikut pameran itu ada 6 orang. 1 orang tuh yang kewarganegaraan, gue lupa sih itu kewarganegaraan, tapi bukan Indonesia yang pasti. Terus yang ketiga itu pamerannya si Acip sama si ini aduh kok lupa, pokoknya Artep lah ya, Artep Artep, gitu. Artep. Jadi ada 3 pameran, jadi ya lumayan. Terus konsernya juga konseptual kan, Yes. Nonaria sama efek rumah kaca. Nonaria saya kenal, Nonaria. Iya, efek rumah kaca. Nah gitulah ya, itu perjalanan proses ya sampai sekarang kita terus ngulik Dan kan setahu gua Good School punya agenda tahunan kan. Nah, yang 2021 itu termasuk diantaranya, oke kita fixin aja nih. Si apa namanya pameran virtualnya untuk dimasukkan ke agenda tahun depannya gitu juga apa? Iya kan, jadi kan Akhirnya jadi agenda baru gitu, jadi acara baru juga. action plan yang kita buat di tahun 2020 awal kan jadinya harus berani gitu, karena emang Improvisasi. iya nggak mungkin keadaan, dilakukan. ya. Jadinya ya kita lakukan dengan proses keadaan yang sekarang gitu. Beradaptasi, terus yang adaptasi itu ternyata responnya oke, di 2021 dimasukin lagi. Oh. Ya itu akhirnya jadi solusi lah ya buat teman-teman yang masih bisa pameran, masih bisa menunjukkan sesuatu gitu ke publik gitu, walaupun ya nongkrongnya sih yang masih Nah untuk hari ini kebenaran gue pertama kali datang, 2 kali sih hari ini, 2 kali. Dan itu ramai banget tadi hari ini di Good School ini, acara ulang tahun yang tadi. Ruru. Dan itu pertama kali gue ngeliat masa yang lumayan banyak setelah 1 tahun. Iya. Kalau buat gue ya itu pertama kali. Karena kemarin gue kan gue sama kayak lu, cuman gue tuh tahun 2020 pernah berucap dalam hati kayaknya 2020 ini karya gue terakhir deh untuk karya-karyaan gue, nggak dulu deh gitu. Corona cas gitu, anjing ternyata omongan gue didengar nih kayak beneran tuh 3 karya terakhir tuh. Sekilan itu gue ngapain ya, akhirnya gue trompetan dong. Ya trompetan itu ternyata ada temen yang punya punya kegelisahan yang sama, cuman di dunia yang berbeda. Kalau gue di dunia visual, dia di dunia audio gitu. Nah dari situ, lu ngapain? Gue ngapa-ngapain. Lu mau nggak bantuin gue? Nah akhirnya di situ gue pertama kali ngerasain konser virtual, tapi di dunia musik. Sampai akhirnya bla 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 bla, terus gue ngomong, kira-kira kalau gue kepengen bikin single bisa nggak gitu? Bisa dong, bisa aja lah gitu. Gue support deh gitu. Akhirnya jadi itu 2021, berarti bisa dibilang 2020 itu adalah apa sih achievement gue 2021 itu 3 karya terakhir. Kalau lu bikin ini, gue bikin 3 karya terakhir itu. Selesai tuh bulan April. Achievement 2021 gue bikin 2 single lagu. Dan itu yang penting si Dika salah satu ya. Dika Jiung. Nanti lu bakal gue giniin. Ini aja tadinya 25 menit, sekarang ternyata sudah 1 jam. Yes. Gila lama ya. Dan itulah keseruan ketika jarang ketemu, dan dia, lu tahu kan sekarang kenapa gue bilang dia super sibuk ya seperti itu. Salah satu teman lawas yang oke. Oke gitu aja. Udah lewat batas, dia mau berangkat ke Kuningan. Jadi segini aja dulu. Sampai jumpa lagi di acara Adik Bertanya yang nggak tahu kapan. Dah. Thank you, Ray.